Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ade Fahrul di channel Ade Fahrul. Terima kasih sudah mengikuti video-video saya kali ini. Sekarang kita akan menuju Arung Jeram atau rafting alam Manda di Jalan Sukabumi Raya kilometer 17 Cimande Caringin, Sukabumi, Bogor, Jawa Barat, bersama dosen-dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosa Islamiyah Al-Hikmah atau dikenal dengan Sidi Al-Hikmah di Jalan Bangka 3A nomor 25 Jakarta Selatan. Rafting atau di Indonesia lebih dikenal dengan Arung Jeram adalah salah satu kegiatan adventure yang diminati saat ini untuk meningkatkan kekompakan tim, menghilangkan kejenuhan. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Kita bisa lihat ini halaman Indonesia berdiri sejak 1999. Sekarang pukul 9:15. Tadi kita berangkat jam 8, berarti sekitar 1 jam 15 menit atau sekitar 75 menit kita sampai lokasi. Dari perjalanan di kampus Sekolah Tinggi di Rosa Islamiyah Al-Hikmah Jakarta Selatan, kita berangkat dan sekarang kita sudah sampai di tujuan. Nah, kita akan nikmati suasana yang berbeda dengan di Jakarta. Nah, dari 2 kendaraan, baru 1 kendaraan yang saya tumpangi sampai di lokasi. Jadi dari Jakarta kita masuk tol Bogor, lanjut, kemudian tol Sukabumi, kemudian kita sampai Caringin, belok kanan dan kita akan menuju lokasinya dari pinggir jalan raya agak masuk ke dalam, dan inilah lokasi yang akan kita tuju. Yuk kita ikutin kegiatan Arung Jeram ini. Tentunya Arung Jeram ini akan memberikan suasana baru ketika kita pusing dan lelah ketika bekerja di Jakarta. Basecamp Alam Manda ini didukung dengan fasilitas gazebo dan guest house, ruang ganti, shower dan toilet, restoran, area flying fox, area food terapi, masjid, merchandise store, free wifi, dan parkir mobil atau motor. Iya, sekarang saya sudah turun di lokasi Alam Manda yang ada di sana. Resort. Tentunya ketika kita ingin menikmati wisata alam, jangan sampai kantong kita bolong ya. Nah, ini beberapa keterangan harga yang ada di rafting Cisadane Arung Jeram. Harganya 1 jam sampai 2 jam sekitar 180.000 sampai 250, karena ada beberapa paket yang bisa kita pilih. Ada family extreme trip untuk 1 jam harganya 155.000, explore trip 1,5 jam 180.000, dan yang survival trip 2,5 jam harganya 250.000. Dan ini sudah include dengan beberapa fasilitas, misalnya welcome drink dan kelapa muda, snack tradisional, minuman motor, dan bajigur atau bandrek. Kan keren ya. Dan pertolongan jika ada hal-hal yang berbahaya, dan 1 orang porter. Dan tentunya ini akan memberikan daya tarik untuk kita menikmati Arung Jeram di Cisadane atau di Sungai Cisadane. Nah, sekarang ini peserta harus mengikuti. Sekarang kita akan memulai untuk Arung Jeramnya. Nah, sebelum kita memasuki air atau di perahu, kita akan Nah, ini para peserta membeli sendal
karena tidak siap sendal dari tempat. Kemudian juga nah ini sendal ini harganya 50.000 per pasang. Kemudian ada juga untuk pengaman handphone, kantong atau gantungan yang harganya 50.000. Kita akan membeli kebutuhan yang memang harus dijaga atau disiapkan oleh peserta. Warnanya ini 43 atau oke. Coba di 9. Kita lagi buat ya oleh-oleh 39. Siap action. 39 kan bisa. Langsung 39. Untuk keamanan peserta tentunya ada panduan apa saja yang harus kita jaga dan kita waspadai. Kita untuk mendayung. Nggak ada kaca ya? Ada. Ini suruh ngaca dulu. Banget. Oke, selanjutnya untuk mendayung ikutin aba-aba. Siapa yang beri aba-aba itu pemandunya masing. 4 aba-aba cara mendayung. Pertama, pemandu akan memberikan aba-aba maju. Maju ini berarti posisinya masuk. Dayung ini bilanya dimasukkan ke air dari depan tarik ke belakang. Itu maju. Yang duduk di kanan sama-sama mengayunkan dayung maju. Yang kedua mundur berarti dari belakang masukkan ke depan itu aba-abanya mundur. Kanan dan di sama. Ingat setiap mendayung bilanya masuk ke dalam air. Jangan sampai maju atau di dalam air. Dan ada juga tidak boleh benar masuk ke dalam air tapi dari depan tidak ditarik ke belakang. Jadi masuk ke dalam air celuk, angkat. Jadi kayak celiwung tuh, Pak. Kayak celiwung nih. Ayang itu. Lebih parah lagi celuk. Angkat kagak jangan. Oke. Jadi celupkan dulu ke dalam air dari depan tarik ke belakang itu maju. Kalau mundur celupkan dari belakang dorong ke. Kenapa? Siapa yang datang pasti harus ya. Dan untuk arung jeram itu ada kategori orang yang tidak bisa ditaatin, tidak bisa diganggu gugat, jadi harus ditaatin sampai sekarang. Kategori orang untuk berarung jeram itu wajib bisa berenang. Itu yang nggak bisa ditawar. Ya, jadi arung jeram itu tidak boleh diganggu gugat, tetap aturannya itu wajib bisa berenang. Terus saya nggak bisa berenang. Nah, itu pertanyaan kedua ya. Copot rompinya. Bagi yang nggak bisa berenang jangan takut. Pulang pakai perahu. Jadi jago berenang dalam kehidupan. Ya, kenapa sih yang nggak bisa berenang itu tidak berarung jeram? Memang kalau dulu itu karena berarung jeram itu wajib bisa berenang rata-rata itu mahasiswa pecinta alam, orang-orang yang dalam tangan ekstrim segala macam. Karena udah jadi wisata yang nggak bisa berenang juga nggak apa-apa. Karena apa? Kita untuk mendayung. Nggak ada kaca ya? Ada. Ini suruh ngaca dulu. Banget. Oke, selanjutnya untuk mendayung ikutin aba-aba. Siapa yang beri aba-aba itu pemandunya masing. 4 aba-aba cara mendayung. Pertama, pemandu akan memberikan aba-aba maju. Maju ini berarti posisinya masuk. Dayung ini bilanya dimasukkan ke air dari depan tarik ke belakang. Itu maju. Yang duduk di kanan sama-sama mengayunkan dayung maju. Yang kedua mundur berarti dari belakang masukkan ke depan itu aba-abanya mundur. Kanan dan di sama. Ingat setiap mendayung bilanya masuk ke dalam air. Jangan sampai maju atau di dalam air. Dan ada juga tidak boleh benar masuk ke dalam air tapi dari depan tidak ditarik ke belakang. Jadi masuk ke dalam air celuk, angkat. Jadi kayak celiwung tuh, Pak. Kayak celiwung nih. Ayang itu. Lebih parah lagi celuk. Angkat kagak jangan. Oke. Jadi celupkan dulu ke dalam air dari depan tarik ke belakang itu maju. Kalau mundur celupkan dari belakang dorong ke. Nanti Damin. Timbang. Iya. Udah doanya, Ustaz. Doanya udah? Doanya? Udah. Udah. Ayo antum ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tadi belum di videoin maksudnya. Mulai lihat amanah wasakon. Ayo kuat dong. Padahal di belakang santai aja. Semangat gitu. Sekarang nggak kelihatan gitu. Karena apa? Perahu nggak ada spion. Oke, ada pertanyaan sama ini. Ada remnya nggak perahu, Pak? Ngeremnya nggak ngerem? Nah, untuk ngerem ya di sini nggak pakai rem cakra, nggak biasa gunakan rem pirodo, Pak. Jadi posisi remnya itu kembangnya langsung jemput pegang tali gitu, langsung tutup gitu, seperti itu. Jadi tanpa rem pasti perahu berhenti. Oke? Rasanya lagi. Ada nanya, Pak, pakai ekor racing nggak? Ada tuh. Tidak ada? Oke.
memandu memberikan aba-aba boom, kita cukup peruntukan badan karena mungkin pandangannya terus. Gunanya untuk apa? Untuk menghindari kalau perahu kita menabrak batu atau dinding kita terlempar ke dalam. Boom, boom. Silakan boom. Kembali posisi duduk normal, kembali posisi masing-masing. Boom yang kedua yaitu boom belakang, berarti kita menengadahkan badan ke belakang, terutama sebelum finish itu ada patahan sungai. Patahan sungai atau dam tingginya kurang lebih 3 meter. Akan tetapi kemiringannya kurang lebih 60 derajat seperti prosotan. Jadi kita boom terlentang ke belakang agar kita masuk ke dalam perahu. Ada pertanyaan dari sini? Kita untuk mendayung. Nggak ada kaca ya? Ada. Ini suruh ngaca dulu. Oke, selanjutnya untuk mendayung ikutin aba-aba. Siapa yang beri aba-aba itu pemandunya masing. 4 aba-aba cara mendayung. Pertama, pemandu akan memberikan aba-aba maju. Maju ini berarti posisinya masuk. Dayung ini bilanya dimasukkan ke air dari depan ke belakang. Itu maju. Yang duduk di kanan sama-sama menaikkan dayung maju. Yang kedua mundur berarti dari belakang masukkan ke depan itu aba-aba yang mundur kanan dan di sana. Ingat setiap mendayung bilanya masuk ke dalam air, jangan sampai maju atau jangan. Dan ada juga tidak boleh benar masuk ke dalam air tapi dari depan tidak ditarik ke belakang. Jadi masuk ke dalam air celuk, angkat. Jadi kayak celiwung tuh Pak. Kayak celiwung nih. Lebih parah lagi celuk. Angkat kagak jangan. Oke. Jadi celupkan dulu ke dalam air dari depan tarik ke belakang itu maju. Kalau mundur celupkan dari belakang dorong ke. Ya. Kenapa sih tidak boleh kurang sama? Karena kalau pakai pelampung doang itu akan naik banana boat bukan naik jeram. Tapi kalau helm doang itu juga bukan karena naik sepeda atau motor pegang dayung doang juga bukan helm jeram. Karena apa itu biasanya macet. Karena kita akan beranu jeram kita gabung dengan tersebut. Nah, ada dodo. Nah, pelampung helm, dayung kita yaitu pelampung dan helm melekat di badan. Nah, dayung cara menggunakannya terutama cara memegangnya. Nah, tidak boleh pegang dayung seperti ini kepala kita. Nggak boleh begini Pak Ade, gini. Harus begini posisinya. Cara menggunakan dayung karena kita duduk di perahu ada 2 posisi duduk, sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Karena kalau satu posisi nah, posisi sebelah kanan, tangan kanan kita ada di batang dayung, jaraknya 1 jengkal dari bilah dayung. Sedangkan tangan kiri kita menutup kepala dayung. Ini duduk sebelah kiri, kebalikan tangan kiri kita di batang dayung dan tangan kanan kita ada di sebelah. Cuman bagi orang awam yang baru jarang sekali pegang kepala dayung. Nah, malah pegang tengnya. Pegang batangnya. Itu tidak boleh, apalagi sampai turun air. Kenapa sih tidak boleh pegang batang dayung dua-duanya? Karena pas nanti kita mendayung ini teh dayung bisa kena kawan kita di depan. Pas mendayung mundur kena muka yang di belakang. Selanjutnya perlengkapan ada 3. Apa saja sih itu? Yaitu yang pertama pelampung yang melengkapi badan berguna untuk menggunakan dayung. Jadi bobot kita yang posisinya 200 ke bawah itu dengan 1 pelampung. 200 itu paling enak. Kenapa? Setiap air dangkal pasti arus ya, jadi ada. Dan untuk arus jeram itu ada kategori orang yang tidak bisa ditaatin, tidak bisa diganggu gugat, jadi harus ditaatin sampai sekarang. Kategori orang untuk berarus jeram itu wajib bisa berenang. Itu yang nggak bisa ditawar. Ya, jadi arus jeram itu tidak boleh diganggu gugat, tetap aturannya itu wajib bisa berenang. Jadi kan nggak bisa berenang. Nah, itu pertanyaan kedua ya. Copot rompinya. Bagi yang nggak bisa berenang jangan takut. Pulang pakai perahu. Jago berenang dalam kehidupan. Ya, kenapa sih yang nggak bisa berenang itu tidak boleh arus jeram? Memang kalau dulu itu karena berarus jeram itu wajib bisa berenang rata-rata itu mahasiswa kita alam, ya, orang-orang yang renangan segala macam. Karena udah jadi wisata yang nggak bisa berenang juga nggak apa-apa. Karena apa? Akan berlayar mengarungi Samudra, ini satu tim. Samudra Mas kehidupan. Anas, Ustadz Agis, Ustadz Lukman, Ustadz Kenan, dan saya sendiri, Adi Fadli Farul yang akan Memandu semua kegiatan-kegiatannya. memandu kehidupan. Memandu kehidupan kata Pak Ajis ya. Ya, kita jalan-jalan ke mana? Jangan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan kita akan berangkat. Go. Ya, gayung. Ya, sekarang kita mulai memasuki kapal atau melalui perahunya. Sudah masuk beberapa peserta. Ya. Ini korban pertama nih. Ini contoh kalau jatuh kayak gini maksudnya. Nah, tadi Pak Ajis jatuh nih, tapi dia ngeles. Katanya contoh yang jatuh yang gini, contoh yang baik katanya, contoh yang bagus jatuhnya.
Arus yang kita jalan tadi cukup mengagetkan sehingga kita harus berhati-hati, dan ini instruktur dari pemandu di perahu ini. Mas Anas, balik muka, belum ada fotonya. Nah, iya dia. Oke, kita cukup stop. Oke.